Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatailah di channel NLP Spiritual Motivasi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara cepat dan mudah untuk menjalin keakraban dengan orang lain. Tentunya dengan pendekatan ilmu NLP. Baik, setelah yang satu ini. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang kesulitan di saat berbicara dengan orang lain, atau bahkan di saat bertemu dengan orang baru. Di situ Anda bingung mau ngomong apa, mau berbuat apa, ya kan? Padahal sangat penting kita menjalin sebuah keakraban atau kedekatan dengan orang lain. Begitu kan ya? Nah, manfaatnya apa kalau kita bisa merasa dekat dengan orang lain? Maka tentunya akan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari situ. Minimal manfaat yang bisa kita dapatkan adalah manfaat pertemanan, begitu. Nah, bahkan manfaat yang lain yaitu bisa menjalin mitra, ya kan, atau rekan kerja, ya kan, dan sebagainya, ya. Pokoknya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita memiliki orang yang dekat atau sahabat dekat. Meskipun bukan sahabat, tetapi seseorang itu merasa nyaman dengan kita, merasa aman dengan kita, sehingga ada ikatan emosional, ada kedekatan batin, sehingga kita lebih mudah untuk memberikan saran, atau sekedar memberikan ide, atau bahkan mengajak kerjasama, bisnis, dan lain sebagainya. Itu semuanya nggak akan bisa berjalan kalau kita tidak mengenal seseorang dengan baik, tidak mengenal dekat dengan orang lain yang kita ajak berbicara itu. Nah, di sini bagaimana caranya agar kita ini bisa kenal dekat dengan seseorang dalam waktu yang cepat, begitu. Maksudnya, kenal dekat di sini dalam arti memiliki hubungan emosional. Kita merasa nyaman dan orang tersebut juga merasa nyaman. Kita merasa aman, orang itu juga merasa aman yang kita ajak berbicara itu. Nah, kuncinya adalah rasa aman dan nyaman dalam berkomunikasi, dalam pertemanan, atau memiliki kedekatan emosional yang bagus. Di dalam NLP, hal ini disebut dengan building rapport atau membangun kedekatan. Prinsip di dalam building rapport adalah membuat suatu kesamaan, yaitu antara kita, orang yang mengajak berbicara, dengan orang yang diajak berbicara harus menyamakan frekuensi terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat kesamaan frekuensi? Caranya sangat mudah dan simpel, yaitu kita membuat kesamaan, gitu. Entah itu kesamaan ide, kesamaan pola pikir, kesamaan keyakinan, kesamaan hobi, dan lain sebagainya. Selama di situ ada sebuah kesamaan, maka akan semakin cepat untuk menjalin keakraban. Kenapa? Karena ada unsur kesamaan. Begitu. Lebih-lebih kalau sama profesinya, sama asal daerahnya, dan lain sebagainya, hal itu akan cepat membuat akrab, membuat lebih dekat, dan merasa aman. Lantas, bagaimana kalau misalkan kita tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan orang yang kita ajak berbicara itu? Misalkan hobinya nggak sama, asal daerahnya nggak sama, kemudian pendidikannya nggak sama, background pekerjaannya nggak sama, dan lain sebagainya. Caranya cukup simpel, tetap kita membuat sebuah kesamaan. Yang bisa kita lakukan yaitu menyamakan intonasi suaranya. Nah, ini salah satunya ya. Misalkan kalau Anda ketemu dengan orang yang nada suaranya tinggi, maka Anda tirukan nada suaranya itu. Minimal ya sebanding sedikit lah dengan nada suara orang tersebut gitu. Kalau misalkan orangnya itu berbicaranya pelan banget gitu, Anda juga menyesuaikan dengan nada suara yang pelan, menyamakan. Supaya apa? Terjadi kesamaan, satu frekuensi, seperti itu. Kemudian, membuat kesamaan yang lain, misalkan, yaitu yang disebut dengan matching dan mirroring. Matching itu adalah menyamakan gerakan tubuh. Contoh, orang yang Anda ajak berbicara, itu tiba-tiba memegang sesuatu. Contoh ya, memegang sesuatu, katakanlah memegang mainan atau memegang handphone seperti itu. Maka, supaya sama atau mirip, Anda juga memegang sesuatu. Entah benda apapun, yang penting Anda memegang, ya, tidak harus sama, begitu. Ya, namun lakukan hal itu dalam waktu beberapa detik setelah orang itu melakukan. Ini namanya matching, gitu. Kalau mirroring itu Anda menyamakan gerakan tubuhnya. Misal orangnya itu bersendakep seperti ini, maka dalam waktu sekian detik, ya, atau beberapa detik setelah orang itu melakukan sendakep, maka Anda juga ikut melakukannya. Gitu, itu namanya mirroring, seperti orang bercermin. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan memiliki kesamaan pola pikir atau memiliki kesamaan persepsi.
maka tugas Anda sebagai orang yang mengajak berbicara dalam menjalin keakraban atau kedekatan harus sebisa mungkin untuk menyamakan pola pikir yang sama atau menyamakan persepsi begitu. Ya, jadi di sini kita nggak boleh egois, kita nggak boleh merasa memiliki persepsi yang paling benar, memiliki pendapat yang paling benar. Maka kita harus sedikit merendahkan hati untuk bisa menyesuaikan dengan persepsi orang lain itu. Meskipun katakanlah kita nggak setuju, tapi kita mencoba untuk mengiyakan apa yang dia yakini itu, apa yang dia persepsikan itu. Supaya apa? Terjadi kesamaan frekuensi. Ya, artinya Anda sebagai orang yang mengajak berbicara akan dirasa aman dan nyaman oleh orang yang Anda ajak berbicara itu. Sehingga di sini akan terjadi hubungan emosional yang enggak disadari atau disebut dengan unconsciousness connectedness, hubungan bawah sadar. Artinya kita memiliki sebuah kenyamanan dan rasa aman dalam level bawah sadar. Sedangkan kita secara sadar itu enggak menyadari. Begitu. Ya, kalau orang bilang itu ada chemistry lah ya. Namun di sini maknanya lebih luas gitu. Kemudian apa yang terjadi ketika Anda sudah menjalin sebuah keakraban atau kedekatan dengan seseorang yang Anda ajak berbicara itu? Tentu orang itu akan merasa aman dengan Anda, merasa dekat dengan Anda. Bisa Anda ajak mengopi, bisa Anda ajak jalan-jalan dan sebagainya. Ya, apapun urusannya, itu kalau kita sudah membangun kedekatan emosional atau building rapport, maka akan berjalan dengan mulus begitu. Nah, ketika Anda sudah menjalin sebuah keakraban dengan seseorang, maka tentu akan jauh lebih mudah ketika Anda memberikan sebuah saran misalkan, atau ide baru, atau mungkin mengajak kerjasama bisnis, atau menjadi partner, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau misalkan seorang pria dan wanita lawan jenis mengadakan hubungan yang baik, maka bisa menjadi jodohnya. Seperti itu. Ya. Tapi itu soal lain, tapi juga sangat berhubungan dengan building rapport. Dan satu hal lagi, di dalam building rapport ini ada ciri khas yang sangat menarik, yaitu reset conditioning, atau men-setting suatu kondisi yang mengiyakan, men-setting kondisi persetujuan antara Anda dengan orang yang Anda ajak berbicara itu. Maksudnya begini, ketika Anda misalkan ingin menawarkan suatu produk baru atau jasa baru, bahkan juga atau sekedar saran lah ya, itu Anda kondisikan untuk mengiyakan terlebih dahulu, menyetujui apa pendapat Anda, begitu. Nah, hal ini dilakukan kalau Anda harus setuju dengan orang tersebut, begitu. Atau menyesuaikan diri sehingga orang tersebut merasa nyaman dan aman, sehingga Anda mudah mengkondisikan agar orang tersebut mengiyakan atau menyetujui apa yang Anda sampaikan. Nah, ini namanya reset conditioning. Nah, lebih praktisnya saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak di sini. Kenapa? Karena hal ini membutuhkan suatu jam khusus yang cukup panjang untuk membahasnya. Maka oleh karena itu, teman-teman bisa mengikuti pelatihan NLP Practitioner kalau saya mengadakan ya. Oke, nanti bisa menghubungi saya di nomor WA ini untuk mengetahui kapan informasi pelatihan NLP Practitioner. Bagi teman-teman yang ingin mendalami jauh lebih banyak lagi tentang NLP, silakan ikut. Oke, sekian itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, meskipun sedikit ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.